Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang sel volta ya. Sel volta itu apa ya? Sel yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi energi listrik ya. Jadi di sini nanti dari larutan kimia akan menjadi energi listrik. Dalam sel volta ya, kita akan mengenal istilah Volkmann. Artinya pada sel volta katode bermuatan positif ya, pada sel volta katode bermuatan positif. Kemudian AN-nya anode bermuatan negatif. Di sini ada derajat volta ya. Jadi ngafalinya gimana? Jangan yang panjang seperti ini ya. Kalau kita ngafalinya ada jeda ya, mungkin akan lebih mudah ya. Jadi kalau saya ngafalin biasanya Lika Bacana ya, MGALMNZNCR ya, VCD Coni, SNPB H, SBBI ya, kemudian CUHGAG PTAU ya. Jadi kalau ngafalin ada jeda seperti ini akan lebih enak ya. Oke, saya ulangi. Lika Bacana ya, ini NA-nya agak kurang huruf A-nya ya. Oke. Lika Bacana, MGALMNZNCR, VCD Coni, SNPB H, SBBI, CUHGAG PTAU ya. Jadi kalau saya nggak melihat ya, Lika Bacana, MGALMNZNCR, VCD Coni, SNPB H, SBBI, CUHGAG PTAU ya. Ini cara pertama. Cara yang kedua, kita membentuk suatu kalimat ya. Jadi kalimatnya gimana? Lihat kalau Baginda Kaisar nanti mangkat, alam mana zaman cari feodalisme, cadangan CO, Nippon ya, senang pembagian harta sebab bikin kerupuk hangus agak pahit au ya. Jadi sebenarnya nggak nyambung sih ya, sebenarnya nggak nyambung, tapi itu bisa mungkin memudahkan ya mengingatnya ya. Jadi saya ulangin, lihat kalau Baginda Kaisar nanti mangkat, alam mana zaman cari feodalisme, cadangan co Nippon, senang pembagian harta sebab bikin kerupuk ya hangus agak pahit au ya, boleh seperti itu ya. Nah sebelah kiri ya, terutama kayak Li itu merupakan reduktor terkuat ya, reduktor terkuat atau dia sebenarnya apa? Anoks ya, jadi anode oksidasi. Jadi Li itu merupakan anode yang oksidasinya, mengalami oksidasi yang paling kuat ya. Nah, di sini ada istilah lain dari oksidasi, pemerokdio, dari kata pereduksi, mereduksi, oksidasi, dioksidasi, teroksidasi. Nah, di volta ini akan sering keluar, jadi benar-benar pahami ya. Kemudian kalau sebelah kanan, AU itu merupakan oksidator terkuat. Nanti ada hafalan karet, katode reduksi ya, pengredir, jadi pengoksidasi, mengoksidasi, reduksi, direduksi, tereduksi. Ini merupakan satu sinonim ya. Jadi kayak oksidasi nama lainnya pereduksi ya. Mereduksi nama lainnya oksidasi. Jadi ini satu sinonim. Kemudian derajat volta ya secara nilai ya, di sini ya bagian tengahnya itu H itu nilainya 0 ya. Jadi tegangannya ini nilainya 0 ya. Kalau sini nanti nilainya makin positif ya, makin positif ya. Kemudian dinilai sini nilainya negatif ya, paling negatif. Jadi negatifnya makin kecil sampai sini ya. H itu nanti 0 ya. Jadi apa? Ini paling negatif, sebelah sana nilainya paling positif atau paling besar. Nah, kemudian ini ada suatu alat sel volta ya. Saya jelaskan bagian-bagiannya. Ini namanya elektrode ya. Elektrode itu ya logam ya, logam penghubung ini ya. Kemudian ada gelas kimia, ada 2 ya. Ada pipa U ya, pipa yang hurufnya bentuk U. Nah, pipa U ini namanya jembatan garam ya. Nanti diisi dengan agar-agar dan
senyawa NaCl. Jadi intinya ion positif negatif NaCl boleh, K2SO4 boleh atau yang lain ya. Kemudian di sini dihubungkan dengan kabel ya ke voltmeter ya. Ini elektroda ini di sini logam Zn ya. Di sini elektrodanya logam Cu. Di dalam gelas kimia ini ada larutan ya, larutannya kita samain dengan ini ZnSO4 ya. Berarti apa? Dalam larutan ini mengandung Zn2+ sama SO4 2- yang jumlahnya banyak dan jumlahnya sama antara Zn2+ sama SO4 2-. Jadi apa? Larutan di sini awalnya netral. Ya. Begitu juga dengan di sini, larutannya saya pakai CuSO4 ya. Berarti apa? Mengandung Cu2+ sama SO4 2- yang jumlahnya sama banyak. Nah, sekarang saya akan terangkan peristiwanya ya. Jadi proses dari sel volta ini seperti apa ya. Nah, sekarang logam Zn dan Cu ya. Jadi kalau saya punya logam Zn, di sini saya tandai dengan merah ya. Ini ada Zn, di sini Zn, kemudian ada Cu di sini. Nah, otomatis Zn itu letaknya sebelah kiri daripada Cu ya. Nah, kalau sebelah kiri berarti apa? Dia lebih cenderung namanya mengalami sebagai fungsinya anode ya. Jadi kalau sebelah kiri daripada fungsinya itu sebagai anode. Misalnya saya membandingkan CD dengan Sn, berarti ya anodenya CD, ini Sn-nya katode ya. Jadi saya tulis Zn karena lebih kiri daripada Cu, dia sebagai anode ya. Anode ya. Anode di sini ya. Ini ya, anode ya. Nah, anode itu merupakan kutub negatif. Nah, di sini berarti apa? Dia kutub negatif. Nah, ya. Kemudian sebelah kanan Cu berarti sebagai katode, ya. Katode berarti apa? Dia sebagai kutub positif. Nah, kelihatan ya sini aja, dia sebagai kutub positif. Ya, Zn sebagai kutub negatif. Nah, sekarang prosesnya gimana ya? Prosesnya ya, di sini logam Zn akan larut atau kropos atau mengikis. Jadi di sini ya logam Zn ini bereaksi ya. Jadi saya buat modelnya kropos. Nah, gini ya. Nah, dia mengalami reaksi seperti apa? Seperti ini. Zn ya solid ya, tanda panah menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Nah, jadi mengalami reaksi seperti ini. Ya. Jadi apa? Di larutan ini ya terbentuk logam Zn baru ya, Zn2+. Terbentuk ion Zn2+ baru di sini, Zn2+. Ya. Jadi logam Zn ini yang larut banyak ya. Maka apa? Ion Zn2+ di sini lama-kelamaan makin banyak. Ya, makin banyak. Nah, karena makin banyak, awalnya kan larutannya muatannya netral, ya. Sekarang larutan bermuatan positif. Nah, di sini jadi apa? Larutan, ya, larutan bermuatan, ya, bermuatan positif, ya. Kenapa larutan bermuatan positif? Karena kelebihan, ya, kelebihan Zn2+. Atau nama lainnya kekurangan SO4 2- bisa ya. Jadi logam Zn ini larut atau mengikis atau kropos menurut reaksi Zn solid ya, ini solid ya, Zn solid menjadi Zn2+ aki ya, ini aki ya, plus 2 elektron. Oke, saya tulis lagi biar bagus ya. Oke, saya tulis di sini aki plus 2 elektron. Ya, jadi awalnya proses ini. Kemudian selanjutnya ya, elektronnya gimana? Ya, elektronnya ini mengalir ya. Jadi elektronnya ini melalui elektroda ini ya, mengalir ke sana. Nah, ini jalan. Jadi jalan-jalan tamasnya ke sini. Nah, elektronnya. Nah, di sini elektronnya akan ditangkap oleh Cu. Nah, ditangkap oleh Cu. Ya, menurut reaksi ya, jadi ada Cu2+ aki ya, plus 2 elektron membentuk Cu solid. Ya, jadi di sini ada ion Cu2+ menangkap elektron yang mengalir ke sini. Menurut reaksi seperti ini.
Akhirnya apa? Di sini terbentuk endapan logam Cu. Ya, terbentuk endapan logam Cu. Jadi apa? Logam Cu-nya makin tebal di sini. Ya. Jadi reaksinya seperti itu, ya. Kemudian gimana? Besar elektron yang mengalir ke sini, ya, nanti akan akan tercatat, ya, akan dihitung oleh voltmeter ini tegangannya besarnya berapa. Ya, jadi setiap ini punya tegangan masing-masing, ya. Jadi kalau saya pakai AL sama CD, ya, nanti yang tercatat ini, ya, voltmeternya besarnya berapa volt juga beda-beda, ya. Jadi karena Zn sama ini Cu, ya, nanti kalau secara umum dia nanti akan terhitung 1,10 volt, ya. Jadi di sini akan tercatat 1,10 volt. Ya, jadi ini reaksinya. Nah, kemudian apa fungsinya jembatan garam? Ya. Oh ya, di sini belum, ya. Nah, di sini berarti apa? Karena Cu2 plus nempel ke sini, ya, membentuk endapan di sini. Ini nanti apa? Larutan, ya, larutan bermuatan negatif, ya. Kenapa larutan di sini bermuatan negatif? Karena, ya, karena kekurangan, ya, kekurangan Cu2 plus, ya. Ya, kekurangan Cu2 plus karena Cu2 plusnya menghadap di sini semua, atau kelebihan SO4 2-. Nah, sekarang apa sih fungsinya jembatan garam, ya? Di sini ada NaCl, ya. Nah, jadi apa? Di sini kan tadi bermuatan positif, ini negatif, ya. Nah, nanti, ya, Na plus, ya, jembatan ini kan NaCl berarti Na plus sama Cl min, ya. Nah, ion Cl min akan ke sini, ya, akan ke larutan di sini, ya, untuk menetralkan muatannya, ya. Ion Na plus, ya, nanti akan ke sini, ya, elektronnya, ya. Nah, itu akan akan menetralkan larutan yang ada di sini, ya. Jadi Na plusnya ke sini, Cl-nya ke sini untuk menetralkan. Nah, kenapa harus dinetralkan? Biar ini prosesnya berjalan agak lebih lama, ya. Jadi itu proses dari percobaan sel volta, ya. Untuk lebih detailnya lihat video berikut. Larutan ZnSO4 berisi ion-ion Zn2+ dan SO42- dalam jumlah yang sama sehingga larutan bermuatan netral. Larutan CuSO4 berisi ion-ion Cu2+ dan SO42- dalam jumlah yang sama sehingga larutan bermuatan netral. Jembatan garam berupa pipa U yang berisi agar-agar dan ion Na+ dan Cl-. Elektron mengalir dari anode menuju ke katode. Adanya aliran tersebut menghasilkan tegangan yang dapat menyalakan lampu. Di dalam larutan ZnSO4, logam Zn larut menurut reaksi Zn tanda panah menjadi Zn2+ dan 2 elektron, sehingga larutan sekarang bermuatan positif. Makin lama makin banyak ion Zn2+ yang dihasilkan, sehingga elektron yang dihasilkan akan menuju ke katode dan ditangkap oleh ion Cu2+ yang ada di larutan. Makin lama makin banyak elektron yang dihasilkan dan ion Cu2+ yang mengendap di katode juga semakin banyak. Sekarang larutan CuSO4 bermuatan negatif. Karena muatan negatif ini kemudian dinetralkan oleh jembatan garam dengan cara ion-ion Na+ akan turun untuk menetralkan muatan. Dan di larutan ZnSO4 yang bermuatan positif, ion-ion Cl- akan turun untuk menetralkan muatan yang ada di dalam larutan ZnSO4. Adapun untuk persamaan reaksi, ya, secara total itu sebagai berikut.